Satoshi sedang melatih Froakie dan Fledgling. Froakie melancarkan Water Pulse, yang bisa diatasi Fledgling dengan double team. Setelahnya Froakie melancarkan Bubble yang mengenai Fledgling. Namun meskipun sudah terkena serangan, Fledgling masih bisa bertahan. Satoshi memuji Pokemon-Pokemonnya yang mengalami banyak perkembangan. Kalau begini terus, besar kemungkinannya mereka bisa mengalahkan gym leader berikutnya. Sesaat kemudian, Pansy datang menyapa Satoshi dan teman-temannya. Dia menyadari sekarang Serena juga ikut berpetualang bersama dengan Satoshi. Sedangkan Pokemonnya Helioptile, terlihat sedang bermain bersama Pikachu dan Dedenne. Pansy memberitahukan bahwa dia datang ke sini untuk mengumpulkan informasi untuk artikelnya, dan mendengar kabar dari adiknya bahwa Satoshi akan menantang gym leader di kota tersebut. Satoshi membenarkan hal tersebut, karena dia telah menyaksikan pertandingan itu di hari sebelumnya, dan masih mencari cara untuk mengalahkan gym leader itu. Pansy menjelaskan dia sedang menulis artikel tentang laboratorium fosil Umbreon tahun yang terkenal, yang baru-baru ini membuat penemuan baru. Setelah mendengar penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan jadi tertarik untuk ikut bersamanya. Dan Pansy pun mengizinkan mereka untuk ikut dengannya. Sesampainya di laboratorium, mereka disambut oleh Takeda, merupakan seorang peneliti yang bertanggung jawab atas tempat tersebut. Setelah menyampaikan tujuan kedatangan mereka, Takeda pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Tim Rocket yang mengawasi dari balik semak-semak, penasaran apa yang dilakukan oleh Satoshi dan kawan-kawan di tempat tersebut. Jadi mereka mengirimkan drone untuk memantau pergerakan musuhnya itu. Di dalam lab tersebut, Satoshi dan kawan-kawan melihat ada banyak fosil Pokemon kuno. Takeda kemudian menyuruh mereka mengenakan jaket sebelum mereka pergi ke ruangan berikutnya, yaitu ruang freezer yang dijaga pada suhu dingin untuk Pokemon yang tinggal di sana. Mereka sangat senang berada di dalam sana, walaupun keadaannya sangat dingin sekali. Saking bersemangatnya, Satoshi tergelincir di atas es, dan bertemu dengan seekor Pokemon yang mendekatinya. Satoshi terkejut karena belum pernah melihat Pokemon itu sebelumnya. Namun teman-temannya mengenal Pokemon tersebut, yang dinamakan Amaura, Pokemon kuno yang katanya hidup di daerah dingin jauh di bagian utara Region Kalos. Takeda terkesan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh mereka, yang meskipun dia belum menjelaskan, ternyata mereka sudah mengetahuinya. Kemudian muncul lagi Aurorus, yang merupakan bentuk evolusi Amaura. Takeda mengatakan kelompok penggalian menemukan bagian fosil yang membeku di dalam es, dan menggunakan mesin untuk memulihkan bagian fosil tersebut, hingga menjadi Pokemon seutuhnya. Pokemon ini sangat jinak dan ramah, karena tinggal di wilayah yang jauh dari saingannya. Satoshi dan kawan-kawan pun menyempatkan diri untuk bermain-main dengan Amaura serta Aurorus. Selagi Pansy mulai mewawancarai Takeda, tim Rocket masih terus memperhatikan dari kejauhan. Setelah menyaksikan apa yang tersembunyi di dalam lab tersebut, tim Rocket pun memutuskan untuk menangkap kedua Pokemon tersebut. Walaupun senang karena bisa bermain bersama Pokemon kuno tersebut, Satoshi dan kawan-kawan harus segera kembali ke ruang utama, karena sangat berbahaya jika terus tinggal di ruangan yang suhunya rendah. Meskipun mengkhawatirkan Amaura dan Aurorus, akhirnya mereka pun meninggalkan ruangan tersebut. Tim Rocket yang melihat adanya kesempatan, segera berlari menuju pintu, menembaknya dengan pistol untuk bisa menerobos masuk ke dalamnya. Tim Rocket akhirnya menemukan Amaura, mengajaknya bermain dengan menggiringnya hingga masuk ke dalam truk, dan menguncinya dari luar. Merasa masih kurang, mereka pun masuk lagi untuk menangkap Aurorus. Tapi karena Pokemon itu berat, mereka jadi kesulitan mendorongnya. Aurorus mulai meraung ketakutan, yang menyebabkan peneliti datang untuk mengecek keadaannya. Tim Rocket pun memutuskan untuk melarikan diri dengan hanya membawa Amaura saja. Setelah mengetahui tentang Amaura yang diculik oleh penjahat, ini bisa berakibat buruk karena Pokemon itu lemah terhadap panas dan suhu yang tinggi. Sementara itu, Amaura menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan ibunya. Aurorus yang merasakan hal tersebut, langsung keluar untuk mencari anaknya. Satoshi dan kawan-kawan pun mengikuti Pokemon tersebut yang mungkin akan mengarahkan mereka ke tempat tim Rocket bersembunyi. Tim Rocket menyadari mereka semakin kedinginan, yang ternyata berasal dari Amaura yang mencoba menyesuaikan suhu tubuhnya. Tapi karena suhu yang terlalu tinggi, Amaura semakin melemah. Satoshi dan kawan-kawan yang masih mencari Pokemon tersebut, menyadari Aurora mulai memudar seiring dengan menghilangnya kekuatan Amaura.
Di tengah perjalanan, ban truk mengalami kempes, dan tim roket pun berhenti sebentar untuk menggantinya. Satoshi dan kawan-kawan sudah tidak tahu lagi mau pergi kemana. Namun Aurorus terus memanggil anaknya sehingga mereka pun tahu di mana kemungkinan Amaura itu berada. Kemudian Aurorus membekukan sungai agar bisa menyeberang ke sebelahnya. Beberapa saat kemudian, mereka pun bertemu dengan tim roket, menuntut untuk menyerahkan Pokemon yang telah mereka culik. Sayangnya tim roket tidak mau menuruti perintah tersebut, dan bahkan berniat untuk menangkap Aurorus juga. Citron mengeluarkan Chespin untuk berhadapan dengan Inkai. Selagi mereka masih sibuk bertarung, Pansy dan yang lainnya berupaya membebaskan Amaura yang disekap di dalam truk, tapi Nyasu menghentikan langkah mereka. Serena memerintahkan Fennekin Hidden Power, yang bisa diblok oleh Nyasu. Pada saat itu, Aurorus tiba-tiba muncul di belakangnya, dan melancarkan Blizzard untuk membekukan Nyasu, memungkinkan teman-temannya untuk mencapai Amaura, yang saat itu dalam kondisi buruk. Pikachu menggunakan Thunderbolt, tapi Sonansu memantulkannya kembali dengan Mirror Coat. Untungnya ada Aurorus yang menangkis serangannya, dan melancarkan Blizzard lagi untuk membekukan tim Rocket. Pikachu kemudian menggunakan Thunderbolt lagi untuk mengalahkan tim Rocket. Setelah membebaskan Amaura yang ditangkap, mereka semakin mengkhawatirkan keadaan Amaura yang kian melemah. Aurorus langsung memeluknya dengan erat untuk mendinginkan suhu tubuhnya, yang secara perlahan-lahan memulihkan tenaganya lagi. Ketika mereka hendak kembali ke laboratorium, Takeda datang dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam truk. Sekembalinya ke ruangan freezer, Amaura kini telah pulih sepenuhnya dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolongnya. Satoshi dan kawan-kawan pun mengajaknya bermain-main lagi. Pansy juga senang karena ada banyak hal yang bisa dituliskan ke dalam laporannya. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Satoshi dan kawan-kawan bersantai sejenak di pinggir pantai. Dan karena tujuan berikutnya sudah sangat dekat, Satoshi ingin berlatih lagi untuk mempersiapkan pertandingan gym tersebut. Namun Serena mengatakan ini adalah saat yang tepat untuk mengetes tongkat pancing yang mereka dapatkan di kota sebelumnya. Dan juga terlalu banyak latihan hanya akan membuat Satoshi menjadi semakin stres. Teman-temannya pun menyarankan agar Satoshi menangkap Pokemon tipe air lainnya, untuk memudahkannya mengalahkan gym leader spesialis tipe batu yang akan dilawannya nanti. Akhirnya mereka berempat pun mulai memancing. Dan hanya sebentar saja, ada yang menggigit umpan Satoshi. Satoshi menariknya dengan sekuat tenaga sampai akhirnya muncul ke permukaan, yang ternyata itu hanyalah rumput laut. Namun setelah diperhatikan baik-baik, rupanya ada Pokemon yang bersembunyi di balik rumput laut tersebut. Ketika Satoshi hendak mengeceknya, Pokemon misterius itu langsung menempel di wajahnya. Setelah melepaskan Pokemon itu dari wajahnya, mereka menyadari Pokemon itu terluka, dan segera membalutnya dengan Hansaplast. Setelahnya Pokemon itu melompat lagi ke dalam air. Satoshi mengecek Pokédex-nya untuk mengetahui Pokemon apakah itu, yang ternyata namanya adalah Scrap. Scrap kemudian menembakkan Sludge Bomb untuk mempertahankan dirinya. Pikachu mencoba berbicara baik-baik dengannya. Akan tetapi dia terkena serangannya dan langsung tumbang seketika. Setelah dicek, Pikachu ternyata terkena racun, dan mereka harus segera membawanya ke Pokemon Center untuk diberi perawatan. Untungnya ada pasangan yang menawarkan bantuan untuk menyembuhkan Pikachu yang sakit itu. Beberapa saat kemudian, Pikachu kembali sembuh seperti sedia kala. Satoshi dan kawan-kawan berterima kasih kepada pasangan tersebut, yang memperkenalkan nama mereka adalah Eddie dan Lindsay. Pasangan itu mengungkapkan bahwa mereka adalah arkeolog yang sedang mencari kapal mewah yang tenggelam akibat menabrak gunung es beberapa tahun yang lalu. Kemungkinan kapal itu masih berada di area pantai karena terbawa arus air yang deras. Satoshi dan kawan-kawan pun menawarkan bantuan dengan cara apapun yang mereka bisa, dan karena kebetulan Eddie dan Lindsay juga kekurangan tenaga, maka mereka pun menerima bantuan tersebut. Begitu mereka pergi, tim Rocket yang telah mendengar seluruh percakapan itu, memutuskan untuk mencari kapal mewah yang penuh dengan harta karun tersebut. Eddie dan Lindsay menyuruh mereka untuk mengawasi pusaran air, yang menghilang secara misterius. Ini disebabkan karena perpotongan arus yang menciptakan pusaran air tersebut, berubah secara teratur, sehingga pusaran air tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di titik penyelaman. Lindsay menyampaikan bahwa kapal selam ini hanya cukup untuk 3 orang saja.
Citron mempunyai solusi untuk masalah ini, dan menunjukkan penemuan terbarunya, sebuah mesin yang akan menentukan secara adil, siapa yang berhak untuk ikut bersama Lindsay. Setelah diaktifkan, pemenangnya ternyata adalah Satoshi dan Serena, membuat Eureka kesal karena kehilangan kesempatan untuk menyelam ke dasar laut. Sebelum berangkat, Eddie dan yang lainnya meminta mereka untuk berhati-hati, karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dasar laut tersebut. Setelah berhasil menyelam ke dalam air, Eddie dan Lindsay memastikan sistem komunikasi berjalan dengan lancar. Satoshi dan Serena menyaksikan banyak Pokemon air yang berenang di samping kapal selam. Selain itu, mereka juga melihat scrap yang mereka temui sebelumnya. Kapal selam tiba-tiba terjebak arus yang deras, mengakibatkan gangguan pada sistem komunikasi. Tapi hanya sebentar saja, mereka kini sampai di kapal yang tenggelam itu. Dan Pokemon-Pokemon lainnya mulai berkumpul di dekat kapal tersebut. Dan di antara banyaknya Pokemon, ada Dragalge, yang menggunakan kekuatannya untuk menggabungkan kapal menjadi utuh seperti semula. Setelahnya mereka melihat cahaya terang dari sisi kapal, yang setelah dicek itu ternyata adalah kapal selam Tim Rocket. Tim Rocket melubangi bagian samping kapal dan masuk ke dalamnya untuk mencari harta karun. Satoshi dan yang lainnya mengikuti mereka, tapi dihadang oleh sekumpulan Pokemon, dan Scrap yang mengenali Satoshi dan Pikachu, menyuruh teman-temannya untuk berhenti menyerang. Ketika tim Rocket hendak mencuri brankas yang ada di dalam kapal, mereka melihat Scrap yang menghalangi jalan. Dan sesaat kemudian, Satoshi dan kawan-kawan juga datang untuk menghentikan tim Rocket. Tim Rocket menekan tombol yang mengungkapkan bahwa brankas itu akan meledak sebentar lagi. Saat asap memenuhi seluruh area, tim Rocket menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Satoshi memerintahkan Pokemonnya untuk mengejar tim Rocket. Namun Lindsay juga memperingatkan bahwa mereka harus kembali ke permukaan sebelum tenggelam bersama dengan kapal ini. Brankas menerobos dinding lambung kapal, menciptakan lubang dan langsung menuju kapal selam tim Rocket. Tapi saat tim Rocket bersiap untuk mengambil brankas itu, Scrap tiba-tiba mengapung di depan periskop, dan mulai menghujani kapal selam mereka dengan sludge bomb. Sementara itu, kapal mewah juga akan hancur. Tapi Pokemon tipe air lainnya berusaha mempertahankannya. Dragalge menggunakan acid untuk menutup lubang, dan dengan itu kapal pun bisa dipulihkan. Eddie memperingatkan bahwa pusaran air akan muncul lagi. Di saat yang bersamaan, tim Rocket kembali ke permukaan dengan brankas yang mereka curi sebelumnya. Namun mendapati diri mereka dikelilingi pusaran air yang berputar-putar. Kapal selam mereka pun tersedot ke dalam pusaran air tersebut, menyebabkan tim Rocket terpental ke langit-langit. Begitu sampai di permukaan, Satoshi melihat Froakie dan Scrap terjebak dalam pusaran air. Satoshi menyuruh Froakie untuk melompat, dan Pokemon kodok itu menggendong Scrap, lalu melompat-lompat di puing-puing yang tersisa dan berhasil mencapai trainernya. Menjelang sore harinya, Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal kepada Pokemon yang kembali ke dasar laut. Meskipun tidak mendapatkan apa-apa, Eddie dan Lindsay merasa senang bisa berjumpa dengan banyak Pokemon tipe air, yang menurut mereka merupakan harta yang paling berharga. Seketika itu juga, Satoshi menyadari bahwa lompatan yang dilakukan Froakie mungkin adalah jawaban untuk mengalahkan gym leader yang akan dihadapinya nanti. Sedangkan harta karun masih tersimpan dengan aman di dasar laut.